Saweyo, Mbah Swadi, Mbah Karno, Mbah Katam. Oh, niku sing sepo-sepo riyen nggih. Nggih menawi niku pendiri-pendiri kampung niki riyen, Pak. Bisa jadi karena kan tahun 70 nggih, leres nggih. Tahun 70-an. Itu kita kawan-kawanku ya bisa melihat ya, itu jelas sekali ya sisik-sisiknya, Masya Allah. Tadi yang bersuara ya itu tadi kampung yang nanti kita akan kunjungi juga itu kawan-kawanku ya. Itu ya, coba saya zoom ya kawan-kawan ya. Nah itu kawan-kawanku, kita sudah semakin dekat karena sudah tampak dari sini ya adanya sebuah perkampungan di bawah sana. Jumpa lagi dengan channel saya Jejak Bang Tom. Siang ini kita berada di lereng Gunung Ungaran dan kita akan menuju ke kampung zaman dulu, kampung peninggalan Belanda ya kawan-kawanku, di mana di sana masih tinggal 2 kepala keluarga yang masih bertahan sampai saat ini. Lalu seperti apa kondisi maksud saya seperti apa kondisi kampung itu dan bagaimana aktivitas 2 kepala keluarga yang masih ada di sana. Ikuti terus petualangan kami, jangan kemana-mana. Monggo kita lanjut. Nah kawan-kawanku, ini adalah akses jalan untuk menuju ke kampung itu ya. Dengan kondisi jalan seperti ini, bebatuan dan juga tanah yang agak lembab, jadi kita pun bertahap kawan-kawanku ketika berjalan. Jarak 1 kilo ya, ketika naik 1 kilo kita berhenti sejenak untuk mendinginkan mesin, kemudian jalan kembali 1 kilo, berhenti sejenak untuk mendinginkan mesin. Oh di sana tuh kawan-kawanku ya, Masya Allah. Assalamualaikum ya ahli diyar, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Di sana ada makam ya kawan-kawanku ya. Kita lihat ya, di tengah-tengah perjalanan kita melihat adanya sebuah makam yang menyendiri atau makam tunggal ya. Tidak ada yang lain selain itu, satu-satunya kawan-kawanku. Dan itu ada bangunannya ya kawan-kawanku ya. Masya Allah. Itu. Baik, kita hadiahkan ya suratul Fatihah untuk beliau yang ada di makam itu. Konon ceritanya beliau ini namanya Mbah Kemis ya. Kita hadiahkan Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa alatihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajmain, wa khususan ila ruhi Mbah Kemis. Allahumma Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Nah, ini kita lihat nih jalannya. Tadi kita melintas jalanan ini ya. Dan makamnya ada di sana ya kawan-kawanku ya. Masya Allah, semoga saja tayangan ini bisa menjadi tayangan yang menghibur ataupun mengedukasi kawan-kawanku semuanya ya. Bahwasanya dulu pernah ada sosok seorang yang tinggal di sini. Nah ini adalah tanda ya. Ini menjadi sebuah tanda adanya sebuah makam di sini ya. Makam Mbah Kemis di sini. Dan alhamdulillah kita telah hadiahkan suratul Fatihah untuk beliau, Masya Allah. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini amit-amit Mbah. Nah ini kita mendekat ya kawan-kawan ya. Kita sudah hadiahkan surat Al-Fatihah untuk beliau. Semoga beliau mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Sekitaran makam
pohon-pohon besar seperti ini kawan-kawanku ya. Kita lihat, dan ini berada masih di lereng gunung ya kawan-kawanku ya. Seperti itu kondisinya kawan-kawanku ya. Entah usia dari makam ini sudah berapa ratus tahun kawan-kawanku ya. Kondisinya Masya Allah seperti ini. Kondisi jalannya yang lumayan terjal ya kawan-kawanku, dengan kondisi bebatuan dan tanah seperti ini. Tuh, motor kita ada di atas sana. Kita tunggu sejenak untuk agar supaya dingin ya. Tuh, nah suara simpanse sudah mulai kita bisa dengarkan ya. Simpanse mana sahur-sahuran rame deh. Nah, kita sudah bisa dengarkan ya hewan-hewan liar yaitu jenis simpanse yang mulai bisa kita dengarkan ya kawan-kawanku. Dan kita nanti juga kalau beruntung kita akan bisa melihatnya saat hewan-hewan itu, binatang-binatang simpanse itu turun saat jam 12 ya. Kalau kita beruntung kita bisa mengeksplornya nanti, melihat kondisi binatang-binatang simpanse itu ya. Saya akan mengajak teman-teman semuanya di kesempatan yang spesial ini. Saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengeksplor kondisi perkampungan yang ada di negeri jiran yaitu Malaysia teman-teman. Ya, kita akan mengeksplor seperti apa kondisi perkampungan di negeri jiran ini ya. Jadi kita juga akan mengeksplor bagaimana kondisi rumah-rumah yang ada di kampung ini, rumah-rumah panggung milik warga lokal ya. Nah teman-temanku, tayangan ini tidak ada unsur untuk merendahkan golongan atau perorangan ya, namun untuk menginformasikan kepada teman-teman semuanya dan kita jadikan sebagai hiburan. Nah, seperti apa kondisi rumah-rumah itu, bagaimana keadaan kampungnya, ikuti terus petualangan Naya TV. Kita let's go. Nah, penampakan kampung yang ada di sini jika tampak dari jauh ya, kita akan memasuki kampung itu ya, dan melihat kondisi rumah-rumah yang ada di sana. Dan syukur-syukur kita nanti bisa mengeksplor bagian dalam rumah panggung itu ya, rumah-rumah panggung yang berbahan material kayu. Kita lihat sekeliling perkampungan ini, pepohonan menghiasi ya teman-teman ya. Nah, kita akan masuk dengan membuka pagar ini, masuk ke bagian dalam kampung itu ya teman-teman ya. Masuk, kita sudah di area dalam dari kampung ini, dan sekali lagi kita nanti akan menyapa atau memasuki salah satu rumah untuk mengeksplor seperti apa bagian dalam rumah-rumah yang ada di perkampungan Malaysia ini ya teman-teman ya. Tayangan ini tidak ada maksud untuk merendahkan ataupun menghina golongan atau perorangan ya. Namun ini untuk menginformasikan kepada teman-teman bahwa di Malaysia juga ada sebuah perkampungan yang sama, tidak jauh beda dengan di Indonesia ya. Namun di sini rumah-rumahnya panggung seperti ini teman-teman. Nah, di halaman ada penjaga ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke rumah itu ya, dengan menaiki tangga. Namun sebelumnya kita eksplor dulu bagian bawah rumah ini ya. Jika kita terlihat tampak dari bawah rumah-rumahnya seperti ini teman-teman.
memang betul masih berbahan material dari kayu ya. Pemandangan yang cukup luas menghijau menghiasi area ataupun lokasi perkampungan ini ya, Masya Allah sangat indah dan mempesona ya teman-teman. Nah teman-temanku, untuk mengobati rasa penasaran teman-temanku semuanya, saya akan naik dan masuk ke rumah ini ya melalui tangga ini. Nah, kita akan masuk dan melihat bagaimana kondisi dalam rumah ini ya teman-teman ya. Teman-teman tentunya pasti penasaran ya. Nah, kita akan melihat salah satu ruang yang ada di rumah ini ya. Nah seperti ini ya teman-temanku ya, dan memang secara keseluruhan ya yang mendominasi rumah ini adalah bahan material dari kayu teman-temanku ya. Hampir ada kesamaan dengan pedesaan-pedesaan yang ada di Indonesia ya. Namun kalau di sini teman-temanku, ini di panggung agak tinggi ya, sekitar 2 meter ya ketinggian panggungnya itu. Kalau di Indonesia, pedesaan-pedesaan rumah-rumah yang ada di pedesaan dari kayu itu jarang sekali yang di panggung ya. Kalaupun ada itu pasti ketinggian itu tak lebih dari 60 cm teman-temanku ya. Seperti ini jika tampak dari atas, pemandangan rumput-rumput yang cukup lebat menghiasi area ataupun lokasi perkampungan ini. Rawa-rawa juga ya, Masya Allah, ternyata indah juga pemandangannya ya teman-teman. Ini kita lihat ada 3 toren untuk penampungan air bersih ya, untuk kebutuhan bersih-bersih ya teman-teman ya. Di sekeliling kampung ini juga ada rawa-rawa ya seperti ini yang dijadikan sebagai ternak, untuk ternak ikan ya. Kalau memancing cukup turun ya dari rumah dan berjarak beberapa meter saja kita sudah bisa memancing di kolam yang ada atau rawa-rawa yang ada di depan rumah ini teman-teman. Nah, penampakannya ya rumahnya seperti ini teman-temanku. Nah, itu ada salah satu warga yang sedang mengeluarkan burung ya, itu ya teman-teman. Ini adalah rumah-rumah milik para petani yang ada di sini. Nah, kalau di Indonesia suasana perkampungannya seperti ini ya teman-teman ya. Rumah-rumahnya tidak ada yang panggung ya, namun berbahan material dari kayu juga ya. Jadi ada kesamaan dari bahannya teman-temanku. Nah, kalau ini adalah pemandangan ya, penampakan sebuah pemandangan yang ada di Indonesia ya. Dan kalau di Indonesia itu ciri khasnya itu pasti tidak jauh dari persawahan dan hutan ya teman-teman ya. Nah, itu ada salah satu warga petani yang sedang mencangkul sawahnya untuk disiapkan sebagai media tanam padi ya. Nah, di depan itu ada padi yang belum siap panen ya, masih hijau ya teman-temanku ya. Nah, pemandangannya seperti ini jika di Indonesia teman-temanku. Nah, kita lihat.
semuanya dimanapun berada, demikianlah eksplorasi di dua negara di kesempatan kali ini ya. Jadi ini adalah edisi yang paling spesial di mana kita mengeksplor kondisi pedesaan di dua negara. Yang satu di Indonesia, Kabupaten Kendal, dan yang satu di negeri jiran Malaysia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.